Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya ingin membuat sebuah video barang apa sih yang bisa dikanvaskan dan apa kelebihan serta kekurangannya. Jadi begini guys, pada dasarnya secara keseluruhan, secara garis besar produk itu ada dua, yaitu produk food sama produk non food. Produk food itu apa? Produk food adalah produk yang bisa dimakan atau bisa dikonsumsi. Nah, kalau rokok itu masuk produk apa? Itu masuk kategori produk food karena bisa dikonsumsi. Lalu keuntungan dan kekurangannya itu apa sih? Kalau produk food itu marginnya itu adalah kecil. Margin itu adalah keuntungan ya guys. Keuntungannya itu kecil. Kenapa kecil? Karena yang jelas kalau misalnya produk sembako atau produk-produk food yang bersifat konsumtif itu pertama, semua grosir pasti ada ya enggak, kita nggak mungkin mengcover grosir, apalagi bagi kalian yang beli produknya itu di grosir itu lebih nggak mungkin lagi ya enggak. Terus yang kedua, pelaku kanvas sama freelance-nya pasti udah banyak persaingan. Jadi kalau misalnya kalian bermain produk food, resikonya yang terjadi adalah perang harga. Jadi untungnya itu dibikin seminimal mungkin karena terlalu banyaknya bersaing ya enggak. Jadi solusinya adalah perang harga. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya sendiri, saya nggak mau bersaing secara harga. Saya nggak mau toko itu nggak, saya itu gimana ya? Daripada saya menurunkan harga, lebih baik saya memperbaiki kualitas diri saya, kualitas dari segi pelayanan, dari segi produk yang saya bawa kayak gitu guys. Jadi kalau misalnya harga sih ngaruh nggak sih? Harga itu tetap ngaruh. Tapi kalau misalnya kita mau nganvas terus kita ngambil marginnya itu kecil sekali, kita perang harga, yang terjadi adalah kalian hanya melakukan sesuatu yang sia-sia. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian kanvas, apalagi masih di awal, yang namanya kanvas kan tidak mempunyai gaji pokok, ya enggak? Apalagi kalau misalnya kalian perang harga lawan sales resminya, tamat kalian. Kenapa? Karena sales resmi walaupun dia jual rugi, dia masih ketutup sama gaji pokok, masih ketutup sama insentif. Dan sedangkan kita kalau misalnya main di produk food, terus terjadi perang harga antara kita sama si sales resminya, apalagi sales resmi yang terbilang nakal, yang suka jual rugi supaya bisa cepet pulang ke rumah kayak gitu ya. Nah itu solusinya gimana sih untuk mengatasi itu ya? Kita ya meningkatkan pelayanan kayak itu dong guys. Pelayanan kita ditingkatkan, kedekatan kita ditingkatkan. Ya udah, solusinya cuma itu. Kalian mau bertanya sama siapapun, jawabannya pasti ya hanya seperti itu. Karena kita nggak mungkin bersaing sama mereka, kita nggak mungkin jual rugi, kecuali kalau kalian bisa melakukan yang namanya subsidi silang. Tapi saya nggak membahas subsidi silang di video-video yang saya publikasikan, karena materi itu hanya bisa diakses bagi yang udah join program SMJK atau 1 minggu jago kanvas. Nah tapi berikutnya, marginnya kecil tapi kelebihannya adalah perputarannya cepat. Perputarannya itu cepat guys. Kalian kanvas minyak goreng, apalagi kalian marketnya itu adalah angkringan, setiap malam dapat repeat order kalian. Coba kalau nggak percaya, kalau misalnya kita kanvasnya ke toko atau ke warung, repeat ordernya itu adalah terbilang ya cepet-cepetnya 3 hari. Tapi kalau kalian cover angkringan, kalian bisa mendapatkan repeat order setiap hari. Kalian bisa praktekkan sendiri nanti guys. Kalian bisa mengcover produk-produk seperti minyak goreng, terus seperti tepung kalian beli tuh sak-sakan, terus kalian kemasin per kilo, setengah kilo, gula pasir. Kalian nggak usah cover ke toko sama warung, nggak apa-apa, cover angkringan aja nggak apa-apa guys. Itu kalian bisa mendapatkan repeat order atau pembelian ulang setiap malam, paling lama 2 hari sekali. Terus berikutnya, ini masuk ke dalam kategori kurangan, banyak persaingan. Ya tadi yang saya katakan di awal, otomatis kalau misalnya produk-produk food, apalagi produk-produk yang udah punya nama, itu persaingannya udah ketat sekali, karena otomatis di grosirnya udah rapat, semua grosir ada, sales resminya dituntut target yang tinggi sehingga mereka distribusinya juga rapat. Nah solusinya kalau kalian ingin rapat ini, kalian bisa mengubah market kalian. Ya kalian tetap menawarkan ke toko sama ke warung retail, tapi kalian juga bisa menawarkan ke angkringan, ke tempat kantin sekolah dan ke tempat lainnya juga guys.
Jadi market itu atau target pasar seorang sales itu pada umumnya itu hanya toko sama warung, tapi mereka tidak pernah tahu atau memang apa ya, nggak mau tahu gitu ya guys. Sebenarnya banyak sekali tempat yang bisa di cover selain toko sama warung guys. Terus yang kedua adalah produk non food. Nah di sini yang saya bicarakan adalah non food sekunder, bukan non food primer. Nah non food sekunder itu adalah produk-produk yang misalnya pecah belah ya guys. Misalnya saya itu ingin nganvas barang pecah belah. Seperti misalnya waktu itu saya pernah membuat sebuah produk sendiri. Saya kasih label sendiri, itu produk hanger baju itu loh guys. Nah, itu membuatnya itu mudah sekali. Kalian bisa cek sendiri di YouTube. Tapi sekarang saya udah nggak membuat hanger baju. Itu waktu itu saya membuat waktu saya masih ada di daerah Jakarta Barat, tempatnya daerah Kampung Rambutan, waktu masih merantau kayak gitu. Jadi ya buat iseng-iseng. Tapi sekarang udah gak saya lanjutkan karena apa ya? Yang jelas di daerah saya susah, apalagi di zaman pandemi seperti ini itu apalagi produk yang jelas-jelas pasti laku aja. Biasanya misalnya saya nganvas deterjen daya itu ada yang biasa apa namanya itu 2 karton, itu udah pasti laku loh mas. Jangan 2 karton lah mas, 1 karton aja mas, yang lainnya dibagi sama sales yang lain loh, kan ini pasti habis bu. Kemarin 2 karton aja belum seminggu habis kok, ini mau ada 1 karton. Ya dibagi sama yang lain duitnya mas, pas-pasan, kasihan sales yang lain nggak dapat omset nanti kayak gitu. Ya kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai. Terus berikutnya adalah kelebihannya itu marginnya besar. Karena apa? Marginnya besar karena persaingannya sedikit. Kalian mau nganvas produk-produk dijual pakai LSAP itu loh guys, yang pakai ember, terus jualan ember, terus barang-barang pecah belah lah kayak gitu. Itu untungnya itu gede sekali. Kalau di swalayan, kalau untuk produk pecah belah atau non food itu keuntungannya itu bisa 70%. Dari mana saya tahu? Saya pernah kerja juga guys di swalayan. Jadi modalnya misalnya untuk pisau dapur ada yang modalnya 10.000 dan harga jualnya itu ada yang 17.000, ada yang 17.500. Nah 75%. Luar biasa sekali. Terus berikutnya adalah repeat ordernya lama. Ini kekurangannya. Ya iyalah, misalnya untuk orang kalau misalnya udah beli gayung yang buat mandi, itu belinya paling setahun sekali ya. Beda sama produk food. Ini setiap hari orang pasti makan. Tapi orang udah beli gayung, ya udah itu setahun lagi baru beli. Terus misalnya produk food lagi, misalnya kalian ember juga kalau belum pecah itu belum beli. Ya kayak gitu gambarannya. Jadi itu adalah beberapa produk food sama non food. Nah, tapi ada nggak produk non food yang apa ya, perputarannya cepat, tapi untungnya sedikit? Ada, tapi saya buatkan videonya lain kali guys. Karena apa ya? Untuk materi ini sebenarnya saya share di program SMJK. Ini hanya sebagian apa ya, sebagian gambarannya. Jadi ya semoga bisa membantu kalian. Ini produk food sama non food, kekurangannya sama kelebihannya seperti ini. Jadi bagi kalian yang saat ini sedang masih bingung ingin nganvas produk apa, saya katakan sekali lagi, semua produk itu bisa dikanvas, terserah kalian mau nganvas apa. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa mencari inspirasi. Caranya kalian datang ke supermarket atau swalayan atau ke Alfamart, kalian lihat semua produknya satu persatu. Nah, kalian pelajari harganya, ya. Yang susah itu sebenarnya adalah belajar mengetahui harga. Itu yang susah guys. Ya terus gimana cara belajar harganya? Gini, kalian tonton video saya lewat playlist video Q&A seputar kanvas atau freelance. Di sana saya sudah banyak sekali share video-video yang membahas tentang kendala-kendala yang kalian alami saat kalian itu menjadi seorang sales kanvas, dan saya juga share beberapa cara mengatasinya. Siapa tahu itu bisa membantu kalian yang saat ini menjadi seorang sales kanvas. Oke, terima kasih sekali bagi yang sudah menyimak video ini sampai habis. Saatnya kita bekerja, saatnya kita melanjutkan membangun mimpi kita. Oke guys, see you next time. Sampai ketemu di video selanjutnya.